Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang bab terakhir yang akan kita bahas, masalah warisan di dalam Islam. Nah, kalau bukan pian memakai buku yang LKS, di sini terletak di halaman 29. Nah, jadi insya Allah materi yang terakhir ini akan kita gunakan untuk persiapan pelaksanaan ulangan kenaikan kelas dalam mata pelajaran fikih. Baik, Bapak tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pengertian, tujuan, dan sumber hukum. Nah, untuk materi di bab 2 halaman 29 tersebut, nah, anak-anak Bapak bisa membaca sendiri apa yang dimaksud dengan pengertian warisan, tujuan warisan, serta sumber hukum warisan. Nah, itu bisa langsung dilihat di halaman 29 sampai dengan halaman 33. Nah, untuk meringkas sedikit, kita langsung saja ke halaman 38. Nah, jadi nanti buka bukunya halaman 38 yang ada di buku LKS. Nah, fikih kelas 11. Ahli waris dan ketentuannya. Bapak bacakan sedikit. Nah, nanti yang menjadi poinnya dalam bab ini adalah bagaimana cara kita untuk menghitung harta warisan yang sudah ditinggalkan oleh orang yang wafat atau meninggal dunia. Yang pertama dari segi jenis kelamin, halaman 38. Dari segi jenis kelamin, ahli waris itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ahli waris laki-laki dan yang kedua adalah ahli waris perempuan. Nah, di dalam buku tersebut disebutkan bahwa ahli waris dari pihak laki-laki itu berjumlah 15 orang. Nah, bisa dibaca sendiri di halaman 38 sampai dengan halaman 39. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan itu berjumlah 10 orang. Jadi apabila ditotal semuanya, itu jumlah ahli waris yang berhak menerima harta dari orang yang meninggal itu berjumlah 25 orang. 15 dari laki-laki, kemudian 10 orang dari pihak perempuan. Kemudian yang kedua, kita langsung kepada halaman 44. Nah, di halaman 44 itu ada yang namanya hijab. Arti hijab adalah orang yang terhalang mendapatkan ahli warisan atau orang yang sudah dihapus dari hak warisan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa meskipun para ahli waris semuanya ada, tetapi mereka tidak otomatis semuanya mendapat bagian harta warisan daripada si mayit. Ada di antara mereka yang terhalang mendapat bagian, atau di dalam bahasa Arab itu bisa dinamakan dengan mahjub hirman, atau bagian mereka menjadi berubah atau berkurang. Atau bisa juga dikatakan yang kedua itu adalah mahjub nuksan. Nah, itu. Adapun ahli waris yang paling dekat, artinya ahli waris yang selalu mendapatkan harta warisan itu ada 3 orang. Yang pertama suami, istri,
kemudian anak laki-laki dan perempuan, kemudian yang ketiga adalah ayah dan ibu. Kemudian yang ketiga, di dalam materi warisan yang terpenting adalah yang pertama, kalian harus mengetahui apa yang namanya zawil furud, kemudian apa yang namanya dengan asabah. Nah, di halaman 44 di situ sudah dijelaskan yang dimaksud dengan zawil furud adalah ahli waris yang bagiannya dari harta pusaka telah ditentukan. Misalnya setengah, sepertiga, seperenam, 2/3 dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan zawil furud. Artinya ada seseorang yang harta warisannya itu sudah ditentukan bagiannya. Nah, apabila sudah bagiannya ditentukan di dalam hukum fikih, maka itu namanya adalah zawil furud. Kemudian yang kedua adalah asabah, adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta yang telah dibagi kepada zawil furud. Nah, jadi asabah itu bisa jadi pemilik semua harta, atau yang kedua menjadi pemilik sisa harta yang sudah dibagi kepada zawil furud. Nah, jadi poin terpentingnya adalah di dalam menghitung warisan yang harus dihitung pertama kali itu adalah zawil furudnya. Kenapa? Karena zawil furud itu adalah orang yang sudah ditentukan kadar berapa dia mendapat bagian warisan. Nah, sesudah zawil furud dihitung, yang kedua adalah yang dihitung asabah. Nah, asabah ini berarti apabila ada zawil furud mendapat sisa harta yang sudah dibagi daripada zawil furud. Apabila di dalam ahli waris tidak ada zawil furud, maka si asabah mendapat semua harta dari yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, untuk mengetahui yang mana bagian orang yang termasuk dalam zawil furud dan orang yang termasuk dalam asabah, itu bisa dilihat dari buku fikih tersebut, itu halaman 45. Nah, yang mendapatkan bagian daripada zawil furud itu berjumlah 11 orang. Itu ada di halaman 45. Kemudian ahli waris yang tergolong dalam asabah itu berjumlah 13 orang. Ya, mungkin itu sedikit pengantar dari Bapak. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita menghitung warisan tersebut. Baik, sebagai contoh bisa dilihat soal halaman 47 di buku fikih. Itu ada soal nomor 2. Zainab meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami, ibu, ayah, seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Harta peninggalannya sebesar 48 juta rupiah. Pertanyaannya, berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Baik, dari soal kita ketahui bahwa Zainab meninggal dunia dengan ahli warisnya yang pertama suami, yang kedua ibu, yang ketiga ayah, yang keempat 1 anak laki-laki, kemudian 2 anak perempuan.
Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa ahli warisnya itu ada 5 orang. Nah, kemudian harta yang ditinggalkan itu berjumlah 48 juta rupiah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapakah hasil atau berapakah bagian daripada masing-masing ahli waris tersebut. Nah, nanti akan Bapak bagikan secara bentuk file. Ini ada tabel bagian ahli waris. Nah, nanti Bapak bagikan di berbarengan dengan video Bapak tersebut. Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana bagian-bagian yang sudah diperoleh oleh ahli waris tersebut. Nah, kalau dicontoh itu ada suami, ibu, ayah, satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, di sini ada suami. Kita mulai dari suami dulu. Suami itu bagiannya bisa setengah daripada harta apabila tidak ada anak atau tidak ada cucu. Nah, dalam kasus soal ini yang meninggal ini memiliki anak. Nah, berarti kita pakai alternatif yang kedua, berarti suami mendapatkan 1/4 daripada harta karena dia memiliki anak. Karena yang meninggal itu memiliki anak. Baik. Jadi cara menghitungnya, suami itu mendapat 1/4 dari 48 juta rupiah. Boleh langsung dibagi. Nah, berarti 48 juta bagi 4 itu hasilnya adalah 12 juta rupiah. Nah, jadi untuk hak suami dalam harta tersebut berjumlah 12 juta rupiah. Kemudian yang kedua, ibu dan ayah. Ibu dan ayah itu sama bagiannya adalah 1/6. Baik. 1/6 dikali dengan jumlah harta 48 juta rupiah, maka hasilnya adalah 8 juta rupiah. Nah, untuk ayah 8 juta, untuk ibu 8 juta rupiah. Nah, sekarang sudah habis. Antara zawil furud itu sudah selesai. Artinya jumlah harta yang sudah dibagi kepada zawil furud itu berjumlah 12 juta ditambah 8 juta ayah, kemudian ditambah lagi 8 juta hak daripada ibu. Kalau di total, maka jumlah hartanya adalah 12 juta. Sini aja ya. 12 juta ditambah 8 juta ditambah 8 juta ini 0, 8, 6 6, 7, 8, 18 naik 1, 2. Nah, harta yang sudah dibagikan dari 48 juta kepada zawil furud, artinya orang yang sudah memiliki bagian, maka harta yang 48 juta sudah berkurang, diambil 28 juta rupiah. Nah, sekarang kita masih memiliki ahli waris 2 orang.
yaitu asobah, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Maka untuk menghitung daripada asobah, maka kita memakai harta sisa daripada pembagian dari asal harta. Nah, jadi jangan sampai menghitungnya dengan harta awal, karena harta awal itu sudah berkurang. Kenapa berkurang? Karena sudah dibagi kepada zawil furud. Baik, Bapak hapus tuh. Nah, sekarang tinggal 1 anak laki-laki. Nah, berarti sisa hartanya, sebelum 1 anak laki-laki, berarti kita sisa harta 48 juta dikurang 28 juta, maka menjadi 20 juta rupiah. Nah, sisa harta inilah yang akan kita bagi kepada ashabah. Karena ashabah tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya, itu adalah pemilik sisa harta apabila ada ahli waris yang zawil furud. Nah, itu. Yang pertama itu 1 anak laki-laki. Bisa dilihat di tabel lagi untuk bagian ashabah. Itu ada nomor 5 dan nomor 6. Anak laki-laki menjadi ashabah artinya bersama dengan siapapun dalam kondisi apapun. Sedangkan anak perempuan itu menjadi ashabah jika ada anak laki-laki. Nah, kasusnya di sini anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki. Ya, yang harus dipahami, anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki dalam kasus yang ini. Nanti kalau dalam soal yang lain bisa menyesuaikan. Nah, maka kedua anak ini digolongkan sebagai ashabah. Kalau misalnya terkumpul antara anak laki-laki dengan perempuan, maka bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Karena sisa hartanya 20 juta, jadi kita tinggal baginya. Anak laki-laki berapa orang? 1. Anak perempuan 2 orang. 2 anak perempuan. Nah, rumusnya bagian anak laki-laki itu 2 kali daripada bagian anak perempuan. Contoh, misalnya harta itu contoh misalnya 10 juta. Nah, berarti bagian anak laki-laki itu adalah 5 juta. Karena dia 1 orang. Nah, kalau sedangkan anak perempuan 2 orang, nah maka sisanya yang 5 juta dibagi menjadi 2. 1 orang anak perempuan mendapat 2.500.000. Kali 2 5 juta, maka habislah harta yang sudah dibagi kepada ashabah. Nah, dalam soal yang ini jumlah hartanya adalah 20 juta. Nah, otomatis bagian anak laki-laki itu 10 juta. Sedangkan 2 anak perempuan masing-masingnya mendapat 5 juta. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk menghitung ashabah itu harus menggunakan sisa harta yang sudah dibagi kepada zawil furud. Nah, itu. Jangan sampai menghitung ashabah ini dengan harta awal. Harta awalnya 48 juta. Nah, itu nanti salah. Nah, itu keliru. Jadi jangan sampai menghitung untuk ashabah menggunakan harta asal. Jadi menghitung ashabah pakai harta sisa. Nah, ini misalnya 1 anak laki-laki atau 2 anak perempuan.
Nah, itu. Kalau misalnya kita balik, anak laki-lakinya yang 2 orang, kemudian anak perempuannya 1 orang, sedangkan hartanya tadi 20 juta. Nah, kira-kira bagaimana pembagiannya? Nah, untuk ini, karena bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan, maka kita hitung dulu bagian anak perempuannya. Nah, misal 20 juta kita bagi 4, nah maka hasilnya menjadi 2 juta. Tidak. Maka hasilnya 5 juta. Nah, 5 juta. Maka tertinggal lagi harta sekisar adalah 15 juta. Nah, maka 15 juta inilah yang dibagi menjadi 2. Nah, dibagi menjadi 2, 1 orang anak laki-laki dapat 7.500.000. 1 orang anak laki-laki itu dapat 7.500.000. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Apabila kasusnya anak laki-lakinya 2 orang dan anak perempuannya 2 orang. Yang terpenting harta itu harus habis terbagi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari Bapak, dan insya Allah materi ini akan kita gunakan untuk materi ulangan. Jadi insya Allah ulangannya hanya 1 soal saja, menjawab soal ini, yaitu bagaimana cara menghitung warisan. Baik, mungkin itu dari Bapak. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan nanti bisa WA Bapak, nah atau bisa